sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi kemarin kita sudah membahas review chapter 370, di mana pada chapter tersebut akhirnya menjadi awal dari panggung Shoji Mezo yang misterius. Tidak hanya itu saja, ternyata banyak hal detail yang sepertinya harus dibahas lebih lanjut. Jadi untuk itu di konten kali ini akan kita bahas detail chapter 370. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Mezo yang terusir. Pada awal chapter, kita sekilas diberikan beberapa panel tentang rasisme yang dilakukan oleh beberapa warga, mulai dari memaki, mengusir, bahkan melempari batu seorang mutan. Nah, awalnya banyak yang mengira kalau beberapa panel ini menceritakan tentang backstory dari Spinner, berhubung di saat bersamaan pula menunjukkan hewan tokek yang merujuk pada quirk mutan milik Spinner. Tapi rupanya Bang Hori menipu kita para pembaca, yang ternyata backstory ini menceritakan masa lalu Shoji Mezo, di mana Mezo diceritakan diusir dari desanya oleh para warga karena Mezo yang memiliki quirk dan bertubuh mutan. Hal ini dapat didukung dengan 3 fakta, yakni kalau Spinner tidak pernah diusir dari desanya, sebab Spinner pada dasarnya tinggal di area perkotaan. Bahkan Spinner melakukan hikikomori. Kedua, sosok yang sedang dirasisin oleh masyarakat ini memiliki rambut putih dan juga berambut model Chapmek. Anjir, model Chapmek gak tuh? Yang pastinya merujuk pada satu karakter yakni Mezo. Dan ketiga, pada panel menuju akhir chapter kita mendapat lanjutan dari backstory yang diceritakan dari sudut pandang Mezo sendiri, di mana Mezo bercerita kalau dulunya dia hampir dibunuh oleh sebab quirk dan tubuhnya yang berbentuk mutan. Dengan fakta backstory ini, kita akhirnya jadi tahu kalau Mezo adalah murid Yue yang berasal dari pedesaan yang kemudian pindah ke kota untuk bersekolah di Yue dan menyelamatkan nyawanya. Secret Plan Kurogiri. Nampaknya problematika Kurogiri ini belum selesai-selesai juga, di mana pada chapter ini akhirnya terungkap kalau Spinner telah diperintahkan oleh All For One untuk merebut kembali Kurogiri. Nah, sebenarnya ada apa dengan Kurogiri ini? Apa yang All For One rahasiakan dari Kurogiri sehingga sampai-sampai menyuruh Spinner dan para mutan untuk merebut Kurogiri? Jadi kita akan memunculkan asumsi kali ini. Asumsi saya pribadi, All For One mengincar Kurogiri karena bertujuan untuk memberi akses pada villain-villain internasional untuk teleportasi hingga ke Jepang. Hal ini dapat didukung dengan kekuatan warp gate milik Kurogiri yang dapat melakukan teleportasi dengan jarak jauh yang bisa melewati beberapa provinsi sekaligus. Nah, jika skala provinsi saja bisa dilewati, lantas bagaimana dengan skala pulau dan negara? Tentunya Kurogiri dengan warp gate bisa mengakses hal tersebut. Jika All For One mau mengandalkan quirk warping yang pernah dipakai oleh Nomu Johnny, maka itu akan sia-sia, karena quirk warping yang All For One pegang saat ini memiliki batasan jarak yakni kurang lebih 200 meter. Artinya quirk warping adalah versi light dari warp gate milik Kurogiri. Alhasil, dengan fakta kalau Kurogiri memiliki warp gate yang luar biasa kekuatannya, maka asumsi bahwa All For One hendak memanfaatkan warp gate milik Kurogiri dapat dipertimbangkan. Quirk yang tak cocok. Di chapter ini juga akhirnya menunjukkan fakta kalau Spinner sejatinya tak paham dengan apa yang terjadi sekarang. Meskipun para mutan berhamburan di perkotaan untuk mendukung Spinner, tapi yang justru Spinner tahu hanyalah sebuah perintah kalau dia harus merebut Kurogiri. Hal ini bisa terjadi karena Spinner ternyata sudah kehilangan akal, di mana saat ini Spinner hanya tahu menghambur dan berteriak tanpa tujuan. Pada akhirnya dengan kasus yang terjadi pada Spinner ini, kita bakal dibawa ke anggapan kalau sebenarnya Spinner sedang mengalami resiko akibat ketidakcocokan quirk pada tubuhnya. Nah, mengapa demikian? Jadi begini penjelasannya. Pertama-tama kita tahu kalau Spinner ini sepertinya diberi quirk tambahan, yakni quirk yang memungkinkan Spinner memanipulasi ukuran tubuhnya menjadi kebentuk raksasa, sehingga Spinner kini memiliki kemampuan gigantifikasi. Tapi apakah quirk tersebut cocok ada di tubuh Spinner? Sepertinya tidak, sebab setelah diberi quirk gigantifikasi, yang terjadi pada Spinner justru akalnya yang hilang, sehingga Spinner saat ini tak memiliki kesadaran dan kewarasan. Hal ini terjadi akibat dari resiko ketidakcocokan quirk jika berada di tubuh baru, dan hal ini sudah pernah dijelaskan di beberapa season sebelumnya bahwa transfer quirk memiliki resiko yang fatal, di mana resiko tersebut bisa berupa penyakit, kehilangan akal, atau bahkan kematian. Salah satu contoh yang mendapatkan resiko dari transfer quirk adalah Yuga Aoyama, di mana quirk navel laser yang berasal dari All For One ternyata tidak cocok untuk Aoyama, yang akhirnya berakibat jika navel laser digunakan terus-menerus maka bakal membuat Aoyama mules terus-terusan. Atau yang lebih nampak mungkin ada pada Deku, di mana Deku yang ditransfer One For All oleh All Might tidak serta-merta langsung menguasainya, melainkan harus latihan terus-menerus agar terhindar dari resiko cacat saat menggunakan One For All. Nah, kembali lagi ke Spinner. Karena kasusnya Spinner adalah mutan yang diberi quirk tipe transformasi, tentunya quirk tersebut kurang cocok pada Spinner, dan jatuhnya membuat Spinner kini kehilangan akal. Revolusi mutan.
Ternyata Bang Hori benar-benar concern terhadap isu sosial antara masyarakat kota dan juga masyarakat desa, di mana ini ditunjukkan dengan kasus rasisme mutan. Meskipun katanya pemerintah dan hero senantiasa mengangkat martabat mutan menjadi lebih baik, namun ternyata hal itu hanya bisa terjadi di perkotaan. Dan saat kasusnya di desa, hal itu justru berbanding terbalik. Para mutan yang tinggal di desa mendapatkan tekanan rasisme yang luar biasa ekstrim, di mana para warga desa yang notabene memiliki fisik dan quirk yang non-mutan seringkali melakukan tindakan rasisme dan kekerasan terhadap para mutan yang tinggal bersama mereka di desa. Jadinya ini mengungkap suatu fenomena sosial yang tidak merata, yang mana para pahlawan ternyata luput untuk melindungi hak-hak mutan yang ada di desa. Dan salah satu contoh yang paling nampak terjadi pada Mezo, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Mezo terusir dari desanya karena dia adalah seorang mutan. Maka dari itu, para mutan-mutan yang memberontak ini adalah para mutan yang berasal dari korban-korban rasisme akibat mereka yang terlahir sebagai mutan. So akhirnya ini menjawab pula mengenai mengapa saat di movie kedua yang latarnya ada di Pulau Nabu, kita tidak melihat ada orang-orang berkulit mutan yang eksis, yang ternyata ada sisi gelap di baliknya, yakni para mutan tidak diterima dengan baik selain di kota-kota besar. Wow, so dark. Tapi uniknya Mezo yang bahkan seorang mutan hampir dibunuh justru tidak memiliki pemikiran seperti para mutan demonstran lainnya, di mana Mezo justru memilih untuk menjadi pahlawan. Lantas apa yang ada di pikiran Mezo sebenarnya, dan apa ideologi yang ada di pikirannya sehingga memutuskan untuk menyingkirkan egonya sebagai seorang mutan yang termajinalkan? Well, masalah itu pasti akan diceritakan di chapter kedepannya. So, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.